Guntur dan kilat adalah fenomena alam luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Ketika kita mengalami badai, kita dapat melihat ledakan keras guntur dan cahaya yang menyambar yang dihasilkan oleh kilat di langit kita. Kali ini Rui akan mencoba membahas apa itu guntur dan kilat dan apa penyebabnya. Tahukah sobat, apa penyebab terjadinya badai petir? Ketika ada atmosfer yang tidak stabil dan udara dingin bertemu udara panas, maka badai petir terjadi. Udara panas naik dan mengembun menjadi tetesan air saat mencapai udara yang lebih dingin. Konveksi adalah nama yang diberikan untuk proses ini. Dan saat bergerak, tetesan air ini terkadang bisa membeku. Aliran udara panas ke atas bisa sangat cepat sehingga terbentuklah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus, juga dikenal sebagai awan badai, adalah satu-satunya jenis awan yang mampu menghasilkan hujan es, guntur, dan juga kilat. Badai petir terjadi ketika awan cumulonimbus mengumpulkan energi yang berlebihan. Ini terjadi ketika semua partikel air beku bertabrakan saat mereka bergerak di sekitar awan dengan kecepatan tinggi. Tabrakan menghasilkan partikel muatan listrik. Ketika muatan listrik di awan menumpuk, proton positif terbentuk di bagian atas dan proton negatif terbentuk di bagian bawah. Penumpukan menjadi bermuatan positif dan harus dibuang, dan menghasilkan badai petir. Tahukah sobat, apakah sebenarnya petir itu? Badai petir menyebabkan kilatan cahaya atau listrik yang terang, yang dikenal namanya sebagai kilat. Ketika proton menumpuk di awan, mereka menarik proton yang bermuatan berlawanan. Itu berarti bahwa proton bermuatan positif di tanah akan menarik proton bermuatan negatif di dasar awan. Proton bermuatan negatif awan akan tertarik ke proton bermuatan positif di dekatnya, seperti yang ada di pegunungan, manusia, ataupun pohon. Muatan dari titik-titik tanah ini pada akhirnya akan bertabrakan dengan proton negatif di awan, dan menghasilkan sambaran petir. Itu mirip dengan ketika sobat mendapatkan kejutan listrik statis. Sebuah petir adalah hasil dari lonjakan listrik yang dibuat antara awan dan bumi. Tahukah sobat, apakah sebenarnya guntur itu? Guntur adalah suara sambaran petir. Gemuruh yang kita sebut guntur adalah hasil dari getaran yang disebabkan oleh petir. Ketika muatan terjadi, itu menyebabkan partikel bergetar saat bergerak. Karena petir adalah pelepasan energi yang begitu besar, getaran yang dihasilkannya pun sangat besar. Baut petir juga sangat panas, dan panas langsung menyebabkan partikel udara mengembang, menghasilkan peningkatan gaya. Getaran itu ditransmisikan ke telinga kita sebagai gelombang suara, dan sebagai hasilnya kita mendengar suara gemuruh. Sobat mungkin mendengar suara retakan atau cambuk jika saja sobat cukup dekat dengan sambaran petir. Karena gelombang suara dari getaran pencahayaan belum terdistorsi oleh pantulan benda-benda di sekitarnya, kita mendengar suara yang lebih tajam saat kita mendekat. Tahukah sobat, mengapa kita tidak bisa mendengar guntur dan melihat kilat secara bersamaan? Alasan utama untuk tidak mendengar guntur dan melihat kilat pada saat yang sama, adalah karena gelombang suara merambat lebih lambat daripada gelombang cahaya. Karena gelombang cahaya merambat lebih cepat daripada gelombang suara, kita akan melihat kilatan terlebih dahulu sebelum mendengar gemuruh. Itu adalah kesalahpahaman umum bahwa jika sobat menghitung waktu antara melihat kilatan dan mendengar gemuruh, sobat dapat mengetahui seberapa jauh jarak badai itu. Namun sebenarnya, telah ditunjukkan bahwa ini bukan metode yang akurat untuk mengukur jarak antara sobat dan badai. Metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan jarak, tetapi memerlukan sedikit lebih banyak rumus matematika daripada sekedar menghitung saja. Tahukah sobat, di daerah manakah badai guntur dan kilat yang lebih sering menyerang dan terjadi? Di ekuator, ekuator memiliki konsentrasi badai petir tertinggi di planet ini. Hal itu karena disebabkan oleh iklim yang panas dan lembab di sepanjang garis khatulistiwa. Akibatnya, sangat jarang terjadi badai petir di daerah kutub utara dan selatan. Zona khatulistiwa dikenal sebagai lokasi paling statis di planet ini, dan menghasilkan beberapa tampilan petir paling spektakuler. Negara Afrika Tengah di Republik Demokratik Kongo dikenal sebagai ibu kota badai petir. Setiap tahun, desa pegunungan Kifuka di Republik Demokratik Kongo mengalami rata-rata 158 sambaran petir per 247 hektar, kilometer persegi. Venezuela dan India juga mengalami aktivitas badai petir tingkat tinggi. Menurut penelitian NASA, lembah Brahmaputra di India Timur mengalami pencahayaan paling banyak per bulan antara April dan Mei, selama musim monsun tahunan mereka.
Tahukah sobat, di manakah ibu kota Guntur sedunia? Meskipun banyak tempat di sepanjang Katulistiwa mengalami guntur dan kilat tingkat tinggi, ada salah satu lokasi yang berbeda dari yang lain. Setiap tahun, Danau Maracaibo di Venezuela mengalami rata-rata 250 sambaran petir per 247 hektar, kilometer persegi. Petir Catatumbo, juga dikenal sebagai Beacon of Maracaibo, adalah termasuk fenomena alam yang unik. Setiap tahun, sekitar 260 hari, badai terjadi di titik pertemuan Danau Maracaibo dengan Sungai Catatumbo. Dan rekor dunia Guinness untuk konsentrasi petir tertinggi dipegang oleh Danau Maracaibo. Pada bulan Oktober, Danau Maracaibo dapat mengalami hingga 28 sambaran petir per menit. Guntur dan kilat adalah fenomena alam yang terjadi terutama di iklim lembab, tetapi dapat dilihat hampir di mana saja di planet ini. Guntur adalah suara ledakan yang dihasilkan ketika petir menyambar, dan petir adalah kejutan statis yang disebabkan oleh penumpukan ketegangan di atmosfer. Tahukah sobat, mengapa petir berbahaya bagi manusia? Meski petir merupakan fenomena alam biasa, ternyata petir bisa berbahaya bagi manusia. Arus petir dapat menimbulkan tegangan listrik yang tinggi yang tidak dapat ditahan oleh makhluk hidup, bahkan ada beberapa sejarah kejadian manusia meninggal karena tersambar oleh petir. Selain itu, petir juga berbahaya jika menyambar logam atau struktur bangunan karena dapat menyebabkan korsleting listrik, menyebabkan kebakaran, mengganggu menara sinyal, dan memicu sebuah ledakan. Oleh karena itu sangat penting untuk memasang penangkal petir pada atap rumah dan bangunan agar proses terjadinya petir tidak merugikan manusia atau menimbulkan kerusakan pada bangunan. Penggunaan penangkal petir pada atap gedung akan menghantarkan muatan listrik langsung ke tanah, sehingga akan lebih aman. Tahukah sobat, mengapa petir menyambar daratan yang lebih tinggi? Jika akumulasi muatan listrik yang saling tarik-menarik antara awan dan bumi sudah cukup besar, maka daya antar listriknya untuk melalui udara juga akan semakin besar. Saat itu terjadi, muatan negatif dari awan akan langsung menyambar titik tertinggi dari bumi karena titik tertinggi inilah yang mengandung muatan positif paling dekat dan besar. Anyway, terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, supaya lebih tahu lagi ilmu pengetahuan apa yang ada di sekitar kita. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk selalu menemani gabut kalian. Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar.